warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, setiap dari kita tentu tidak ingin bencana alam terjadi di sekitar kita. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa setiap tahun pasti ada saja bencana yang melanda, baik di dalam maupun luar negeri. Bencana tersebut bisa terjadi karena sifat alamiah dari alam dan bisa pula karena kelalaian manusia. Sebagai lembaga penyalur dana J-Swaf, YDSF berusaha terus hadir di tengah bencana. Saat ini di beberapa wilayah pelosok Indonesia tengah mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang. Banyak dari mereka yang rela berjalan berkilo-kilometer hanya untuk memenuhi kebutuhan airnya. Semua kami rangkum dalam YDSF News edisi 24, aktual dan amanah. Kemarau panjang tahun ini menyebabkan kekeringan di beberapa daerah serta krisis air bersih. Yayasan Dana Sosial Al-Falah melalui program sedekah air bersih memberikan bantuan dropping air bersih ke beberapa daerah serta pipanisasi. Mari kita saksikan liputannya. Kemarau panjang tahun ini menyebabkan kekeringan di beberapa daerah serta krisis air bersih. Salah satunya di Kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban. Kekeringan sejak pasca bulan Ramadan lalu sampai saat ini dirasakan oleh seluruh warga. Keseharian warga untuk memenuhi kebutuhan air harus mengambil air yang cukup jauh dari satu mata air di pemandian di Tuban, atau warga harus beli air. Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF mendistribusikan air bersih ke 6 desa pada 15 September lalu, antara lain Gesikan, Ngandong, Ngenol, Dahot, dan Gerabakan. Perdesaan akan dipasok 8 tangki dengan pertangkian kapasitas 5.000 liter. Distribusi air bersih ini dilaksanakan selama 4 pekan dalam bulan ini untuk 1.233 kakak. Nggih, setiap kemarau ngeten niki nggih kesusahan toyo. Enten kemarau nggih nyater tangki ngoten niku. Satu tangki niku 170.000. Lah nggih mboten siram nggih tumbas. Nah nek mboten tumbas rak mboten masak engke nak luweh no. Fauzi Prayitno dari YDSF yang ditugaskan di Tuban menyampaikan bahwa dampak kekeringan dirasakan cukup berat. Di sisi lain, ketika kemarau semacam ini, lahan tidak bisa ditanami, sehingga memang tidak ada tambahan penghasilan untuk warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Prayitno, dai YDSF yang ditugaskan di Tuban. Saat ini saya sedang membersamai tim YDSF yang ke Tuban untuk melakukan distribusi air bersih. Ini saya sedang berada di Desa Ngandong, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini informasi dari warga, kekeringan di sini untuk sumber di sekitar warga yang kemudian mengalami kekeringan itu sejak menjelang Ramadan. Sampai saat ini dirasakan kekeringan ini oleh seluruh warga, dan untuk keseharian warga harus ngambil air yang cukup jauh dari satu mata air di pemandian di Tuban yang ada pemandian Beti. Di situ sumber air yang kemudian diambil oleh warga dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 17-an kilometer. Rata-rata mengambil dengan sepeda motor, membawa jurigen, membawa galon, yang kemudian perjalanan dari rumah ke tempat pengambilan air di saat membawa air pulang itu posisi naik, karena memang ini daerah Ngandong ini daerah perbukitan, daerah yang paling tinggi di Kabupaten Tuban yang sekarang sedang mengalami kekeringan. Dampak dari kekeringan yang dirasakan oleh warga ini cukup berat, khususnya terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan sehari-hari untuk air ini harus dengan susah payah ngambilnya,
ketika dengan sepeda motor sendiri ya kebutuhan bensinnya ya lumayan. Di sisi lain ketika kemarau semacam ini lahan tidak bisa ditanami sehingga memang tidak ada tambahan penghasilan untuk warga. Inilah yang kemudian saya selaku Dai YDSF menyampaikan kepada YDSF Surabaya terkait dengan kebutuhan warga di sini. Di saat tidak ada panenan, kemudian air kebutuhan sehari-hari harus mengambil dengan transportasi ya, dengan sepeda motor, dengan kebutuhan bensinnya, atau kalau yang harus beli ya beli di tangki ya lumayan untuk menambah pengeluaran di setiap bulannya. Sehingga ini yang alhamdulillah hari ini mengawali ya, YDSF untuk mendistribusikan air bersih di warga Desa Ngandong, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, yang insya Allah akan berlangsung 1 bulan ke depan dengan kita koordinasi perangkat desa terkait dengan jadwal pengirimannya, biar tidak tumpang tindih dan tidak ada hari yang kemudian tanpa ada suplai air. Ini teknis pengiriman yang akan kita lakukan di Kecamatan Gerabakan. Ini ada 6 titik ya. Ini di Desa Ngandong, kemudian di Desa Gesian, Desa Gerabakan, Desa Ndahor, Desa Kelampean, Desa Ngenul ya. Ini daerah Ngenul yang tersetujui ya, yang sudah direncanakan oleh YDSF ini penyalurannya 2 kali setiap pekan selama 1 bulan. Jadi rencananya per titik itu mendapatkan kiriman 8 kali. Ini sekali pengiriman kami dengan tangki air kapasitas 5.000 liter, sehingga ketika 2 kali pengiriman 10.000 liter. Untuk 1 kali pengiriman ya tangki kapasitas 5.000 liter itu untuk 30 KK. Biasanya bukan ini lebih lang. Biasanya ada yang itu. Kalau musim kemarau sudah pasti di pertanian nggak ada panen. Terus untuk kebutuhan sehari-hari secara otomatis menambah pengeluaran. Soalnya air di sini itu nggak ada. Kalau yang daerah sini loh ya, khusus untuk RT 3 ini kan belum ada pengairan yang dari PAM desa. Jadi beli beli di tangki, di mobil-mobil kecil gitu. Untuk kalau musim hujan murni air hujan, kalau musim kemarau beli. Kedepannya harapan ada bantuan dari pihak manapun untuk mengupayakan bantuan pengeboran. Karena di sini kalau titik mata air itu sudah ada yang geo sendiri, sudah ditemukan, jadi tinggal menunggu bantuan untuk yang pengeborannya. Dari Tuban, Mas Sumex melaporkan. الرحمن الرحيم. لليوم 21 على التوالي من الحرب والعدوان على قطاع غزة وسقوط آلاف الشهداء والجرحى ونزوح ما يزيد عن 1,000,000 شخص عن منازلهم قصا تحت تهديدات القصف الإسرائيلي، وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية وغياب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية تقوم طواقمنا من وسط هذا الدمار ومن وسط هذا الركام بالتوجه للنازحين والمهدمة بيوتهم لإغاثتهم وتوصيل المساعدات المالية والعينية والإغاثية إليهم إلى أماكن منازلهم ومراكز الإيواء. ونيابة عن أهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة نشكركم ونوجه لكم الشكر الجزيل، ونقول لكم بأن لكم نصيبا من دعوات الأمهات والأطفال على جهودكم ومساعدتكم، وشكرا لكم شكرا جزيلا، وبارك الله فيكم. فلسطين تجمعنا والقدس ملقانا بإذن الله.
Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF terus berupaya berkontribusi dalam membantu daerah terdampak kekeringan. Melalui program sedekah air bersih, bantuan diberikan berupa dropping air bersih yang kali ini di wilayah Jawa Tengah sepanjang bulan September 2023. Berikut liputannya. Bantuan dropping air dilaksanakan di Dusun Gumawang, Desa Jelarem, Kecamatan Gledeksari, Boyolali, Jawa Tengah. Warga Desa Jelaren ini yang terdampak kesulitan dan kekurangan air bersih sebanyak 33 kakak, penyaluran air bersih sebanyak 8.000 liter ke beberapa penampungan milik warga berjalan lancar pada 15 September 2023. Walaupun sempat terkendala dengan medan yang sangat ekstrim di bawah lereng Gunung Merbabu dan selesai pada jam 4 sore, menurut Mas Syari, selaku Kepala Cabang YDSF Semarang, rencana disalurkan sebanyak 50.000 liter untuk Kecamatan Gledeksari dan Kecamatan Wonosamudro. Melanjutkan kegiatan dropping air bersih di Kabupaten Boyolali di bawah wilayah YDSF Semarang. Kali ini, tim menyalurkan air bersih sebanyak 5 mobil tangki yang mampu menampung air 45.000 liter. Bantuan ini disalurkan di Dusun Ngasinan, Desa Garangan, dan Desa Jatilawang, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 16 September 2023. Warga kedua desa tersebut saat ini mengalami kesulitan air bersih sejak 4 bulan terakhir. Sambutan warga begitu antusias atas bantuan air ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 16 September 2023, kami dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah melakukan giat aksi salur sedekah air dari para donatur. Dan untuk lokasi saat ini adalah di Dusun Ngasinan, Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Untuk penerima sendiri kita kurang lebih dari ada 1.000 kakak. Ya. Kemudian air yang kita salurkan sebanyak 45.000 liter air, yang dimana sejak 4 bulan yang lalu dari warga di Dusun Ngasinan ini mengalami kekeringan air. Semoga dengan adanya salur bantuan air ini bisa membantu untuk kebutuhan keseharian air untuk warga sekitar. Bisa untuk minum, kemudian cuci baju, kemudian masak, dan sebagainya. YDSF Semarang kembali mendistribusikan air bersih pada 29 September untuk warga yang kekurangan dan kesulitan air di musim kemarau panjang pada tahun ini. Kali ini, tim mendistribusikan air bersih sebanyak 10.000 liter atau 4 toren di Dusun Nadiah dan Dusun Karang, Desa Asem Rodo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebanyak 100 kepala keluarga menerima manfaat bantuan air ini. Kedua dusun ini mengalami krisis air bersih sejak 4 bulan yang lalu. Bahkan, warga mengambil air dari lubang-lubang yang dibuat di sungai yang sudah kering kerontang.
Tepat pada hari Kamis sekaligus peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, 28 September 2023, Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF meresmikan program pipanisasi di Dusun Kerajaan, Desa Jembarum, Kecamatan Sumberjambe, Jember. Program pipanisasi yang telah diinisiasi sejak tahun 2021 lalu, ini mengalirkan air ke atas bukit sejauh 2 km dengan sistem pompa hidrolik. Mari kita saksikan liputannya. Pada peresmian pipanisasi kali ini, menariknya, pompa hidrolik yang dikelola masyarakat setempat tidak menggunakan listrik. Masyarakat mengembangkan kreativitasnya dengan pompa hidrolik manual yang dapat mengangkat air hingga ketinggian 150 meter. Menggunakan mekanisme hukum fisika, memanfaatkan sontekan tekanan air, pompa hidrolik ini mampu mengalirkan air untuk sekitar 55 keluarga. Menurut Jumadi, arsitek pompa hidrolik sekaligus pengelola air bersih Desa Jambiarum, menerangkan bahwa pompa hidrolik membutuhkan penanganan khusus. Pompa hidrolik kembangannya ini membutuhkan jalur khusus sehingga air dapat dipompa untuk disontekkan ke atas bukit menggunakan saluran pipa. Di mana masyarakat Jambiarum ini sangat membutuhkan air. Selain air yang mengalir sendiri lewat pipanisasi, ada yang dataran tinggi seperti yang saat ini, yang saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada UDSF yang dari Jawa Timur, Surabaya maupun dari tingkat 2 Jember yang memberi bantuan kepada warga kami, pihak kami, yang mana air tersebut sudah mengalir dari bawah sini kurang lebih 1,5 kilo kepada warga yang biasanya ngambil timba, mengambil air 1,5 kilo, sekarang sudah mengalir ke daerah warga setempat. Jadi memang ini membutuhkan menaikkan air, minta bantuan air tanpa pakai listrik. Cuma perawatan rusak dan lain sebagainya per 2 bulan, per 1 bulan hanya ganti klip diperbaiki seperti itu. Sebelumnya, masyarakat setempat masih harus turun ke dasar bukit untuk mengambil air ke aliran sungai. Tak ayal, banyak masyarakat yang jatuh karena kondisi medan yang terjal dan licin. Bahkan, menurut pengakuan Hadroy, salah satu penerima manfaat menjelaskan bahwa dulu ada longsor yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia saat mengambil air ke dasar bukit. Jika tidak mengambil air ke aliran sungai di dasar bukit, masyarakat sebelumnya membeli air jerigen seharga Rp2.000. Setiap rumah bisa menghabiskan sekitar 3 jerigen setiap harinya. Dengan adanya program pipanisasi dan bantuan pompa hidrolik yang dialokasikan YDSF senilai Rp46 juta, masyarakat mendapatkan kemudahan terhadap akses air. Karena ngambil air itu harus turun ke dasar jurang yang kurang lebih kalau jalan kaki itu jauhnya sekitar 1 kilo, 1,5 kilo. Dan itu pun naik turun itu sangat sulit sekali untuk air. Jadi harus dipanggul, dipikul, ada yang kalau di Maduranya itu di atas kepala, disoon kalau Maduranya itu. Nah, ini kesulitan. Jadi dengan adanya bantuan ini alhamdulillah itu sangat banyak membantu warga masyarakat. Sini sudah bisa dipakai untuk 50 kakak. Sementara seperti itu. Untuk 50 kakak mungkin nanti ini bisa berkembang tergantung debit yang bisa dihasilkan dari pompa itu. Karena ini pompanya pakai pompa hidran yang semuanya itu dibantu oleh YDSF. Pompa hidran sekarang ada tambahan pipanisasi. Alhamdulillah ini bisa berjalan lancar, warga masyarakat sudah enak, untuk air tidak perlu ke sungai lagi, cuman untuk kebutuhan-kebutuhan seperti mencuci, masak, terus untuk ibadah itu sudah tidak kesulitan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi para muzaki yang sudah menyalurkan zakatnya, infaknya, sedekahnya kepada YDSF yang sudah disalurkan kepada warga masyarakat Jambiarum. Terima kasih. Kita punya sumber air yang luar biasa. Jadi tadi sebelum naik itu saya turun dulu malah. Ini ngasih basah nih. Tak nyoba air, ya segar juga ini. Main air dulu karena sebelum naik Pak harus ke bawah dulu kata Taufik tadi. Tadi saya coba luar biasa dan mungkin ya ini sudah sesuatu yang berkah luar biasa. Cuma bagaimana nanti ke depannya ini dijaga dengan baik. Sudah naik ke atas. Nanti ada iuran itu bukan untuk nyari keuntungan, saya sepakat.
Tapi kan harus ada biaya perawatan mungkin untuk alatnya. Air itu tidak semua. Di Surabaya pun mungkin ngambil airnya dari luar Surabaya, kita kan beli. Tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan untuk menjaga nanti, keberlangsungan program, adanya pipa linasi ini juga turut dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Masyarakat hanya dikenakan biaya perawatan senilai Rp7.000 setiap bulannya, dengan keuntungan air bersih sekitar 1.000 liter tiap rumah. Dengan diresmikannya pipanisasi di Dusun Kerajaan oleh Direktur Pelaksana YDSF, Jawa Harisani, dan didampingi Kepala Cabang YDSF Jember, Dedi Zulkarnain, masyarakat tidak perlu lagi mengambil air ke dasar bukit. Dari Jember, Elan Figur melaporkan. بسم الله الرحمن الرحيم. لليوم 21 على التوالي من الحرب والعدوان على قطاع غزة وسقوط آلاف الشهداء والجرحى ونزوح ما يزيد عن 1,000,000 لاجئ أو نازح إلى مراكز الإيواء تهجيرا عن بيوتهم. وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية نقوم بمد يد العون والمساعدة إلى أهلنا النازحين في مراكز الإيواء وتقديم مئات الوجبات الساخنة، ونقول لكم شكرا لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله لكم في أموالكم وأموالكم ودولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF terlibat dalam kolaborasi bersama Forum Zakat FOS Jawa Timur dalam membantu warga meringankan beban mengakses air bersih selama kekeringan melanda beberapa wilayah Jawa Timur. Titik penerima manfaat kali ini di wilayah Lamongan antara lain Desa Kedung Kumpul, Desa Dermo Lemahbang, Desa Sari Rejo, Desa Cangkring pada 8 Oktober lalu. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kami dari YDSF berada di lokasi Lamongan yang tepatnya di Dusun Keradenan, Desa Sari Rejo dan Kecamatan Sari Rejo, Kabupaten Lamongan. Untuk saat ini kami distribusi air bersih yang mana di daerah sini mengalami kekeringan. Kekeringan ini sudah berlanjut sampai dengan beberapa bulan yang sampai saat ini. Kami bekerja sama dengan FOS, kemudian dari kabupaten, juga kecamatan dan kelurahan untuk mendistribusikan atau dropping air bersih. Yang mana target kami adalah 1 juta liter untuk Jawa Timur. 1 juta liter air bersih untuk Jawa Timur yang kami persembahkan kepada warga masyarakat dalam menghadapi kekeringan yang melanda di Indonesia ini, khususnya di daerah Jawa Timur dan di Kabupaten Lamongan saat ini. Para donatur, inilah wujud dari kami, yang mana dana-dana Anda akan kami salurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah di Dusun Keradenan, Desa Sari Rejo, dan di Kecamatan Sari Rejo juga di Kabupaten Lamongan. Semoga apa yang kami lakukan di sini memberikan berkah dan memberikan berkah juga kepada donatur, yang mana dana-dananya sudah termanfaatkan kepada masyarakat. Semoga kami mohon doanya kepada masyarakat dan kepada donatur agar kami bisa memberikan sesuatu layanan yang berlebih kepada masyarakat dan YDSF semakin terasa manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Berita tadi menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. YDSF melalui program sedekah air bersih telah melakukan suplai air di pelosok desa yang sedang kekeringan. Alhamdulillah, dari awal September hingga saat ini telah terdistribusikan bantuan dropping air bersih untuk 9.722 penerima manfaat yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jazakumullah khair kepada para sahabat donatur yang telah memberikan ikhtiar terbaiknya bersama kami. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan air bersih di puncak kemarau ini. Yuk terus istiqomah berikan partisipasi terbaik dalam program sedekah air bersih. Saya Nihayatul Mufidah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.